Dari situ aja dia udah pengalaman yang berbeda dengan kita memegang layar datar dengan ada backlight gitu ya. Gitu. Terus kan sebuah karya cetak atau print itu dia akan berubah-ubah tergantung gimana kita nyimpennya, tergantung gimana cahayanya, tergantung dia akan ditempatkan bersebelahan dengan apa gitu. Karena mungkin kalau ditanya ideal, saya kalau sekarang termasuk skeptis ya. Nggak tahu ya, ada harapan kejualnya tuh agak minim ya. Kalau saya. Dia emang udah nggak berharap kejual sebenarnya. Udah pesimis itu ya. Balik lagi di Voice of Rouse akhirnya setelah berbulan-bulan ya, kita tag lagi setelah berapa bulan? 4 bulan akhirnya, 4 bulanan ada. Nggak tahu, lupa. Ya sekitar gituan. Di episode kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal mengkoleksi karya. Kebetulan ada di Rouse sendiri lagi ada pameran pasar foto dunia fantasi. Jadi ini pameran 7 orang seniman tapi sekaligus jadi market gitu ya guys. Jadi bisa dibeli dan alhamdulillah udah beberapa udah terjual dan nilai transaksinya juga udah mencapai 2 digit lah. Malu sih ngomong 2 digit ya. Tapi benar ini benar. Enggak kan kalau galeri lain mah 3 digit, 4 digit. Alhamdulillah baru 2 digit. Jadi kalau ada yang mau lihat pameran dan mengkoleksinya bisa datang ke Cikapundung. Kita di galeri apa namanya? Galeri RWD ya, mungkin Aga juga jelasin. Enggak tahu. Galeri, jadi ada satu kios baru dibuka oleh Rouse, terus dikasih nama Galeri RWD dan tempat pameran. Kemarin juga pasar buku foto situ ya? Pasar buku foto. Pentas buku foto. Pentas buku foto mah ya se-areal inilah. Itu langsung. Itu juga dijual juga sama. Ya. Nah ini enggak silakan. Jadi kita bakal bahas-bahas sedikit tentang koleksi karya lah ya. Mungkin Ulat dulu nih. Iya, sebagai yang suka ngekoleksi karya Ulat. Yang paling seniman. Yang paling seniman. Ada pengalaman apa sih awal mula koleksi karya? Diinget-inget ya. Agak foto lah, terutama foto. Mungkin seingat saya pertama kali beli karya satuan yang udah di print tuh di sini. Kalau nggak salah Igat punya Aga yang Sedge. Nah setelah beli, nggak tahu ya belinya karena suka aja, nggak tahu juga. Bukan Zin ya? Bukan yang dia di print. Udah ada mat-nya itu ya. Udah ada mat-nya. Itu tuh suka aja, nggak tahu juga cerita apa, nggak tahu karena suka aja bentuknya. Terus setelah itu tanya ke Aga, ini foto apa sih? Aga tuh bilang jangan tahu lah nanti kecewa katanya. Kurang apa? Itu foto lain. Layar dipotong anjir. Ya itu mungkin pertama kali ya. Terus di sekarang di apa? Di Bingkai apa gimana? Enggak, ditempelin aja di Purwadadi. Oh di Subang ya? Rumah kosong berarti? Iya ada. Cocok lah gambarnya buat rumah kosong. Enggak, tapi waktu pas ya Kak, jadi ingat yang itu tuh memang awalnya tidak diniatkan untuk jadi karya yang dijual. Test print mungkin? Ya disebut test print banget, makan kalau test print banget mah jika kamu ngeprint buat ngetes terus yang itu dibuang nggak dipakai. Ini emang enggak sih, maksudnya emang nyobain ngeprint terus oke juga simpen di rumah. Nah tapi pas di sini jadi ada toko, coba aja simpen di sini gitu, tanpa ada niat menjual awalnya gitu, dan ternyata ada yang beli gitu. Dan apa ya, maksudnya kita teh kalau menurut saya atau kebiasaan saya juga gitu bertahun-tahun teh memang selalu bermain di dunia digital. Jadi kan kita sering lihat di HP, lihat di laptop. Paling sering di HP lah pastilah gitu. Sehari mungkin bisa lebih dari 5 jam, 6 jam kita ngebuka HP gitu. Dan dari situ kita biasa ngelihat visual ya. Ngelihat foto, ngelihat apapun itu gitu. Nah cuman anehnya gitu. Ini aneh juga sih. Anehnya saya dan banyak orang lainnya pun jadi terbiasa sebetulnya ngelihat
ukuran foto yang relatif kecil Kecil, sebetulnya kan. ya. Meskipun Karena kadang bisa di kebiasaan. zoom gitu ya, tapi kan zoom maksudnya kalau udah masuk platform media sosial tertentu dia udah ada kompresi, udah ada apa gitu. Secara teknikal ngelihat pun sebetulnya Udah beda. udah beda sebetulnya. Itu kita zoom kita lihat pixel dan segala macam gitu. Nah pas saya coba-coba nyetak gitu ngeprint tuh ada memang sebetulnya terlalu klise ya gitu. Apa istilah foto itu memang Harus tercipta untuk dicetak, tapi memang pada kenyataannya saat melihat foto yang dicetak, saya nggak tahu apa ininya ya, saya nggak tahu apa penjelasan logisnya, tapi ada sesuatu yang berbeda gitu, ada mungkin ada auranya gitu, atau ada apa gitu. Kayaknya lebih ke ada bentuknya mungkin ya. Kayak Mungkin ya, bisa mungkin dipegang. ya. Ada pertama mungkin ada tactile, ada Tekstur, sensory experience pas megang gitu, jadinya dari situ aja dia udah pengalaman yang berbeda dengan kita memegang layar datar dengan ada backlight gitu ya gitu. Terus kan sebuah karya cetak atau print itu dia akan berubah-ubah tergantung gimana kita nyimpennya, tergantung gimana cahayanya, tergantung dia akan ditempatkan bersebelahan dengan apa gitu. Itu ada pengalaman sensasi yang melihat gitu, dan itu yang yang sebetulnya harusnya mungkin mulai dibiasakan lagi lah gitu, karena memang kalau ngomongin zaman dulu juga ya, zaman dulunya kan foto memang dicetak gitu. Iya. Awal terbentuknya ya, karena ada cetaknya. Terus saya nggak tahu ya, karena saya lahir besar di generasi antara digital dan cetak. Nah, Antara digital dan cetak, ketika biasa ngelihat digital tiba-tiba ngelihat cetak tuh kata Aga tidak ada perbedaan. Nah, nggak tahu yang zaman dulu yang biasa cetak, Lihat digital. nggak lihat si cetak kembali itu gimana rasanya gitu. Pernah ya Mas Wahyu kayaknya. maksudnya apakah sama aja atau biasa aja, nggak ada kesan Ya, apa? gitu. Ya itu. Kalau saya mah karena memang muncul di generasi digital gitu. Saya pertama berfotografi pun menggunakan kamera digital. Ya meskipun mungkin dari waktu kecil mah ya pakai tustel punya bapak gitu mah suka ya gitu, dicetak jadi album ya suka lihat juga gitu, melakukan juga. Cuman kan serius memotret itu saya masuk di era digital gitu. Dan saat itu ya sudah terbiasa melihat di layar laptop gitu, layar monitor dan segala macam. Sehingga pas dicetak, nah tapi sensasinya ini pun bisa macam-macam ya. Artinya meskipun ada tadi ya, ada perasaan yang berbeda, ada perasaan yang mungkin cenderung positif ya berbedanya. Tapi ada juga perasaan-perasaan yang kadang kalau ngelihat cetakan sendiri tentunya gitu kurang puas biasanya. Hasil cetakannya yang nggak sesuai. Kok di layar kayak kadang-kadang lebih bagus gitu ya. Benar. Detail-detailnya lebih muncul gitu. Itu kan dipengaruhi juga karena ada cahaya, ada backlight dari si layar dan segala macam. Pas dicetak tentunya di sana ada kompensasi tergantung Printernya kertas, juga. tintanya, tergantung printernya dan segala macam gitu. Sehingga pada akhirnya sih kalau saya pribadi pencarian cetakan yang cocok untuk saya itu masih berlanjut lah gitu. Masih berlanjut karena belum kebeli format printer Epson yang 12 tinta gitu. Mungkin kalau udah kebeli udah bisa selesai mungkin kalau buat saya print cetak inkjet gitu ya. Cuman maksudnya bagaimana pada akhirnya kita ngulik untuk mendapatkan hasil yang maksimal, mau itu di lab komersial gitu, yang kadang kita sendiri susah. Kita kadang nggak bisa ngatur kan kalau nyetak di orang lain gitu ya. Saya ininya aja. Sedapatnya. Tapi kan yang akhirnya yang jadi yang ngaturnya kita yang kompensasi banyak hal. Oh kalau dicetak di sana tuh pasti shadownya yang turun misal gitu. Nah Kita editing lagi gitu kita ya. edit, kita cari itunya gitu, yang kayak gitu. Ya. Dan itu proses yang mengasihkan sih maksudnya gitu. Yang gitu-gitunya ya. Saya justru dulu awal koleksi karya tuh zin kan. Karena kalau cetak tuh bingung disimpan di mana. Dia kayaknya banyaknya Tapi zin. kan punya rumah. Ada. Kenapa bingung? Ada, cuma nggak ada alat tempat yang spotnya gitu. Udah penuh berarti. Ada 2 bocil. Enggak, tapi ya itu maksudnya ini juga menarik sih karena saya baru akhir-akhir ini punya rumah sendiri ya gitu, alhamdulillah gitu. Tapi begitu punya dinding sendiri itu yang akhirnya punya pemikiran untuk wah ini kayaknya kalau mengoleksi karya
punya orang lain tentunya gitu ya. Terus saya pajang. Jadi kayak udah nentuin spot gitu. Oh, ini kayaknya bisa dipajang di sini gitu. Memang saat ada tentu di sini kebutuhannya selain apa ya? Selain keinginan mengkoleksi, ya, di sini ada kebutuhan dekorasi juga sebetulnya gitu. Tapi Cocok lah ya gitu di ya sini gitu. cocok. Dan biasanya sih kalau saya sih pada akhirnya kalaupun sampai membeli suatu karya, mungkin yang memang pertama-tama sih yang saya kenal dulu senimannya gitu. Mungkin teman, mungkin uloh gitu, mungkin siapa gitu. Pengennya gitu ya. Kalau ada modalnya gitu. Jadi nggak akan cari yang jauh-jauh dulu, apalagi yang terlampau mahal gitu. Karena kan apa ya? Sebagai sesama pengkarya kita juga tahulah gitu bagaimana prosesnya, bagaimana berkaryanya, bagaimana produksinya gitu dan segala macam, sehingga pasti keinginan utamanya itu adalah karya kita dikoleksi orang mengkoleksi karya kita. Jadi memang yang paling penting sih sebenarnya nyiptain lingkaran itu dulu gitu. Karena dulu waktu Covid main NFT itu yang terjadi gitu. Kita membeli untuk mengkoleksi karya meskipun bentuknya digital token gitu ya. Tapi orang lain pun tertarik mengkoleksi karya kita, sehingga ekosistem pasarnya justru berjalan dengan cara seperti itu gitu. Cuma jadinya si kolektor tuh adalah seniman juga sebenarnya. Jadi gitu ya. Ya, base community ya. Iya. Ya kan kadang kita juga menurut saya sih kadang kita juga cukup susah kalau misalkan mau berharap selalu gitu ya, berharap selalu yang membeli karya kita adalah kolektor murni gitu. Itu juga chance-nya sebesar apa sih gitu. Untuk foto ya. Untuk foto dan kita tuh sebagai seorang pengkarya, sebagai seorang seniman sebesar apa sih gitu. Ada di taraf mana sih gitu. Apakah yang harus laku itu adalah seniman-seniman yang udah punya nama aja gitu. Apakah ada kesempatan sebetulnya untuk seniman-seniman baru, seniman muda, emerging artist dan segala macam justru bisa jalan pasarnya gitu. Iya. Dan salah satu caranya adalah tadi sebetulnya seniman membeli seniman awalnya nggak apa-apa, dimulai aja kalau menurut saya begitunya. Yeah. Sebenarnya kalaupun harus ada yang idealnya kan kolektor ke seniman tuh mungkin harus ada satu lagi tahapan tuh sebelum kolektor seniman, dan ada semacam agensi mungkin yang emang tugasnya tuh buat jualan gitu. Selain karena seniman tuh kadang dia bisa berkarya tapi belum tentu nih jago jualnya gitu. Kita coba pengalaman gimana jual karya di pameran dan segala macam. Itu mah anomali nggak tahu ya. Bukan sesuatu yang rutin ya. Ya bukan sesuatu yang rutin, cuma kadang-kadang mungkin hoki aja atau gimana. Kebetulan ada yang lihat, ada yang suka aja. Nah, apa ya? Nggak tahu juga. Ketemu market baru, ketemu yang cocok berarti itu malah ya. Ya kebetulan ada yang suka aja mungkin. Tapi kolektor yang beli? Iya. Dipasangnya di mana? Dipajangnya? Tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Dia dikirim ke siapa tuh sampai ke pajang gitu. Enggak, yang ngirim doang. Bahkan kadang kalau kolektor besar ya, kadang udah beli nggak langsung dipajang. Yeah. Disimpan dulu. Apalagi kalau misalkan jumlah yang dia koleksi lebih banyak dari ruang pajangnya gitu, bisa jadi dia simpen dulu. Suatu saat baru dipajang, di rolling dan segala macam. Kemungkinan aja kita sebetulnya juga agak susah gitu cari tahu karya kita berakhir di mana ya, kecuali memang si kolektornya motret bisa terus nge-story, nge-mention, mungkin baru kelihatan gitu. Itu emang harus nyari link itu ya, link ke kolektor itu. Ya kalau kalau yang pengetahuan saya sih, kalau pengen terus-terusan tuh biasanya kalau personal yang koleksi itu agak kurang, dia langsung mendem gitu kan, langsung disimpan. Biasanya beda dengan museum biasanya. Museum yang koleksi itu tuh biasanya kadang ada efek dominonya, ada efek dominonya, atau si kolektornya dia tuh emang selalu nge-up gitu, pamer gitu. Ya maksudnya mungkin kalau museum yang koleksi kan misalkan jadi suatu katakanlah jadi karya eksklusif atau karya properti milik si museum kan. Dan itu artinya punya chance untuk dipajang, diperkenalkan ke khalayak yang lebih luas dibanding di dinding rumah sebenarnya. Peruntukannya beda ya. Nah dari situ mungkin akhirnya bisa jadi ada efek domino. Belum kalau misalkan si kuratornya atau art dealer misalkan yang terkoneksi dengan si museum tersebut ikut memasarkan si karya tersebut,
Sehingga ya sebetulnya kalau ngomongin itu kan di fotografi kayaknya masih cukup terjal gitu ya, apa Terutama Indonesia ya, gitu. terutama Indonesia ya. Enggak, sebetulnya kalau ngomongin apa ya, jual karya foto gitu ya, print, sebetulnya bukan Indonesia aja permasalahannya. Oh sama. Sama aja. Jadi saya lupa ya tahun berapa ya, mungkin 2 apa 3 tahun yang lalu, bisa dicek nanti sama teman-teman, di ICP di New York, International Center of Photography di New York, pernah bikin pameran fotografer yang apa ya, yang dianggap kurang punya, disebut kurang laku nggak juga, karena sebetulnya gini, jual buku foto mereka laku keras, tapi saat misalkan mereka mau jual print, nah itu medan yang sangat berbeda ternyata gitu. Misalkan si seniman A bikin buku foto, bikin 1000 kopi itu habis dalam waktu 1 minggu gitu, tapi saat bikin print beda. Nah ini si pameran itu mencoba mengakomodir itu, terus ngundang banyak kurator, mungkin ya art kritik dan segala macam, ekosistem yang terutama yang dari Eropa diundang gitu. Karena bisa sangat beda sekali lah landscape-nya gitu, landscape di Amerika dan landscape di Eropa gitu, bisa sangat beda banget apa pasarnya, peminatnya dan segala macam gitu. Jadi banyak seniman-seniman Amerika, seniman foto ya, fotografer yang terutama yang base-nya dokumenter. Nah, bukan yang base-nya Seniman, recent art kayak misalkan Jeff Wall gitu ya, kayak Nan Goldin yang gitu-gitu itu udah, Nan Goldin juga dokumenter, tapi maksudnya dia udah ada di posisi di mana udah pasti gitu ya, kalau di lirik teh di pasar seni rupa teh udah orang udah tahu gitu. Tapi banyak fotografer dokumenter yang sebetulnya tidak terrepresentasikan dengan baik di pasar Eropa. Gitu. Nah, dicoba dibikin pameran itu untuk memperkenalkan lebih lanjut gitu. Dan ternyata beres itu katanya sih masih cukup susah juga gitu. Saya lupa siapa aja senimannya, tapi seingat saya sih Gregory Halpern, Vanessa Winship, terus Christine Potter kalau nggak salah, ada beberapa nama lah. Coba, dan itu tuh nama-nama yang saya sendiri tahu gitu ya, karena menurut saya mereka terkenal gitu, karyanya bagus gitu. Tapi pas ngelihat kemungkinan dibikin pameran itu, ternyata sebesar mereka saja di Amerika teh gitu, tetap tidak punya representasi galeri di Eropa gitu. Jadi permasalahannya bukan Indonesia aja, fotografi terutama yang bisa dibilang dokumenter gitu, yang dokumenter, bukan yang art dalam tanda kutip gitu. Karena gini, ada kecenderungan, ini bukan menurut saya ya, ini kata Paul Graham ini. Paul Graham bilang ada kecenderungan bahwa kolektor itu lebih mudah dijelaskan. Dijelaskan karya, misalkan dijelaskan karyanya Jeff Wall, karyanya siapa lagi ya, Cindy Sherman misalnya, yang memang konseptual dalam tanda kutip gitu, dibanding yang straight documentary. Jadi banyak sebetulnya ternyata di bule sekalipun, banyak kurator, banyak art dealer dan segala macam yang kesulitan mengartikulasikan apa menariknya karya dokumenter gitu loh. Sebagai koleksi ya. Gitu. Apa pentingnya seseorang membeli foto orang yang lagi ngamen di jalan raya misalnya gitu. Itu tuh ada permasalahan artikulatif sebetulnya untuk menjelaskan kenapa foto seperti ini tuh sebetulnya penting juga gitu, dibanding misalkan fotonya Jeff Wall yang cukup konseptual dan segala macam gitu. Dan ternyata ada kesulitan itu juga, makanya pasar foto dokumenter itu bisa dibilang jauh cenderung lebih susah gitu dibanding. Mungkin emang bentuknya harus buku kali ya, lebih, karena kan dibacanya jadi keseluruhan, bukan pada akhirnya seniman-seniman ini memang pada akhirnya kecenderungannya adalah memilih bentuk buku sebagai output utamanya gitu, karena mungkin lebih make sense gitu jualannya terutama gitu, dan sebaran ide informasi. Ya si pesannya tuh jadi full gitu kan kalau print satu-satu mungkin yang diambil kan ininya doang, jadi kayak lepas tuh sama konteks itunya. Betul, ada itunya juga gitu. Dan kolektor juga kan mereka juga punya budget. Nggak mungkin dong misalkan satu kolektor, bukan nggak mungkin, tapi sangat jarang yang terjadi misalkan pamerannya siapa, misal Gregory Halpern gitu, full gitu pameran tunggal, satu seri yang ada di buku, terus hanya satu kolektor yang membeli itu seri semua. Itu juga kan jarang terjadi gitu ya, kayak gitu. Kan bingung juga bajangnya. Kecuali ini ya,
yang ke Kamboja kering. Apa kamu aja? Uangnya tidak berseri Kamboja. Kita balik lagi mungkin ke yang NFT tadi. Kita kan sempat singgung tadi NFT ya. NFT kan di digital tuh, token lah ya. Itu tuh kan kayak ibaratnya apa ya? Kayak keseharian bisa kita lihat dimanapun ya. Orang kita punya nih karya ini. Karya yang kita punya juga bisa muncul di HP siapa gitu yang ada. Soalnya itu ada di webnya kan. Jadi apa ya? Jadi kesan eksklusifnya mungkin jadi. Nah, pada akhirnya kalau saya perhatikan ya beberapa ternyata masih ada loh yang main NFT bareng, mungkin sejaman sama kita waktu itu main pas Covid, sampai sekarang masih bertahan di NFT dan berhasil mendapatkan pasar. Itu juga ada gitu. Nah, Pada akhirnya mereka pun bermain fisik sebetulnya, bukan hanya. itu jadi produk lain ya. Ada produk. Jadi misalkan ada NFT-nya, tapi si NFT-nya itu dibikin jadi produk. Bahkan kayak misalkan ada seniman ilustrator asal Bandung juga tuh. Dia bikin NFT-nya GIF bergerak gitu si gambarnya, tapi dia juga bikin fisiknya dengan pakai LED panel atau gimana gitu sehingga gambar bergerak tapi bentuknya frame gitu. Dan itu ada pasarnya gitu maksudnya. Artinya meskipun jadi si NFT-nya lebih sebagai kayak sertifikat itu ya. ya benar. token of ownership gitulah kayak gitu. Dulu juga waktu itu jual bikin sertifikat ya. Nah, ini seberapa penting sih sertifikatnya? Nggak tahu itu biasanya ada yang minta, ada yang request, ada yang enggak, Ada yang enggak juga? ada yang enggak. Tapi kalau ngomongin NFT tadi tuh sekarang tuh pernah dengar Rodeo. Enggak tahu siapa tuh. Itu NFT baru, platformnya baru kayak IG, aplikasi. Kita bisa upload di situ. Itu tuh nggak perlu modal. Buat kita nguploadnya Nggak perlu minting ya, nggak perlu modal minting. Cuma harganya ditentuin dari sana. Cuma yang jadi penting tuh kalau saya tahu tuh teman saya main tuh awal minting, awal ngupload itu penting karena ketika awal ngupload banyak yang menentukan cetaknya tuh kalau cetak ya kopian tuh pembeli. Ketika kita awal ngupload ada 100 pembeli jadi 100 cetakan. Cuma dijatah waktunya 24 jam. Okay. Ya, ada 1000 jadi 1000 kopi. Setelah 24 jam udah nggak bisa Kopi digital kan maksudnya? Ya, udah nggak bisa dibeli lagi tapi bisa dioper. Ya. Nah, kayak gitu sistemnya. Dan itu tuh banyak teman-teman NFT yang dulu tuh main di situ. Rodeo berarti. Rodeo. Oke. Tokennya apa si mata uangnya? Mata uangnya ETH. Oh, dari Oh, 0,000 sepertama gitu ngupload tuh 00 semakin banyak yang beli biasanya yang pertama booming kesananya juga Makin ini. makin banyak. Gitu. Baru tahu Tapi nih yang apa namanya tuh mungkin bisa dibedakan juga sih kolektor tuh ya ada dua macam mungkin ya. Ada kolektor emang kolek karena suka gagasannya atau apanya, ada juga yang buat dijual lagi. Iya. Hanya untuk kayak gitu. Mungkin investasi gitu ya. Nah cuman kayaknya kalau di fotografi masih jarang. Kurang ya. Yang kedua tuh apa ya? Kayak apa tuh yang dulu tuh? Jadi investasi. Agus Server ya? Agus Center. NFT itu. NFT ya. Iya maksudnya cukup susah kayaknya kalau karena pasar 2024 aja tuh saya pernah baca di salah satu artikel kalau pasar seni kontemporer itu terjun bebas sebetulnya gitu secara harga. Ya, hampir semua. Ya mungkin pastilah dipengaruhi faktor ekonomi, geopolitik dan segala macam gitu. Cuman pasar yang justru relatif stabil itu pasar seni modern sebetulnya gitu. Dibanding pasar kontemporer gitu. Nah, fotografi mah menurut saya bisa di antara keduanya gitu. Bisa bermain di ranah keduanya gitu. Dan banyak sebetulnya ya kalau di Perancis aja misalnya di Perancis itu kan bisa dibilang titik mula fotografi ada gitu ya. Sejarahnya muncul di sana gitu. Itu tuh banyak banget galeri-galeri foto, galeri-galeri seni yang menjual karya foto terutama yang old print gitu, yang cetak-cetak lama. Senimannya bahkan mungkin kita nggak pernah dengar atau siapa gitu, tapi laku gitu. Itu tuh banyak pisan gitu. Jadi tapi terutama yang itu yang karya-karya cetak-cetak lama ya gitu, yang masih pakai wet plate collodion, yang masih nilai nilai historisnya gitu ya. Iya gitu. Itu tuh banyak banget nama-nama yang bahkan kita nggak tahu, saya nggak tahu siapa ini, mungkin hanya orang Perancis yang tahu gitu, atau Perancis dan negara sekitar yang tahu gitu.
Tapi mereka tuh punya pasar gitu. Galerinya pun kadang bukan galeri yang gede-gede banget gitu, tapi penjualannya bagus gitu. Tapi kalau di Indonesia bisa dimasukin ini nggak ya, kayak misal nih jualnya ini foto zaman dulu, ini foto apa Nyi Roro Kidul gitu. Terus dijual tuh nilai-nilai mistis gitu kan biasanya yang gitu-gitu tuh lebih apa ya, kalau ada nilai kliniknya gitu atau mitosnya pasti lebih laku di Indonesia. Tahu nggak ada yang jual garam rukiah lah. Oh iya, tahu. Dan itu tuh ternyata transaksi paling tinggi itu tuh Di Shopee 10.000 pembeli gitu kan. Medannya cocok. Karena pernah denger cerita Mas Wahyu juga yang waktu itu jualan foto A.A. Gim. Ya, bener ya Mas ya? Jualan foto A.A. Gim tuh laku keras katanya. Ya bener ya, sold out, malah sold out foto. Jadi kalau ada bau-bau agama berarti kalau gitu mah. Itu kalau ada penarik itu kayak mungkin bisa tuh di kita tuh memungkinkan gitu. Marketnya buat gitu. Paling gampang. Eranya masih modern kayak gitu ya. Iya, caranya. Ikonik kayak gitu. Nah, gitu. Tapi kalau nyambung era kontemporer yang tadi Aga bilang bahwa penjualannya turun, mungkin saya pernah dengar tuh sekarang tuh di era kontemporer tuh ada namanya tuh dematerialisasi, di mana si material tuh udah nggak penting, di mana ditandai sama siapa tuh yang Renoir tuh, Marcel Duchamp. Marcel Duchamp tuh dia kan ya nampilin si Renoir di galeri itu, pertanyaan dia tuh seni itu letaknya di objeknya atau di apanya, di materialnya atau di apanya. Mungkin dari sekarang, mungkin era-era sekarang tuh karya-karyanya udah susah dikoleksi. Ada yang bentuknya arsip, ada yang bentuknya apa gitu. Beda dengan era modern yang bentuknya emang cetak gitu. Cetak atau bisa dikoleksi, dipajang di rumah atau dimanapun. Kecuali museum ya, yang punya tempat luas. Ya, maksudnya kadang kan berkesenian hari ini ya, nggak selalu fotografi ya, berkesenian apapun itu bisa bahkan tidak ada bendanya kan gitu, bisa sangat cair banget gitu. Misalkan performance art terus di jalanan dikatakan sebagai sebuah seni dan tidak ada dokumentasi, tidak ada apa. Bagaimana mengkoleksinya kan itu juga ya memang pada akhirnya dia banyak bermain di gagasan tadi, di ide, di gagasan dan segala macam, dan lepas dari dinding-dinding galeri atau museum gitu. Cuman balik lagi kalau fotografi, meskipun dia punya nilai apa ya, dia punya nilai. Misalkan gini lah, foto yang ikonik gitu. Di bayangan Arif apa foto apa? Gursky lah. Yang mana? Yang apa tuh? Yang sungai itu. Oh, yang sungai Rain. Oh, iya. Gitu. Oke, misalkan itu gitu. Itu kan meskipun karyanya termasuk karya termahal, Arif pun tidak sanggup membelinya. Gitu. Tapi dia bisa sangat hidup di pikiran kita gitu. Dia hidup di pikiran kita tahu gitu ya bentuk gambarnya seperti apa gitu. Dan salah satu kekuatannya memang fotografi apa ya, dia tuh sebetulnya asal dia punya signifikasi historis, kita tidak harus memilikinya sebetulnya secara benda gitu. Tapi secara ide dan gagasan, secara signifikasi historisnya bisa kita miliki di benak kita gitu. Nah cuman balik lagi, misalkan kita ngomongin foto-foto yang cukup umum lah di Indonesia dilakukan gitu. Nah itu kan bagaimana si pasar itu bisa bisa ada pembeli, itu kan artinya harus pasarnya sendiri yang harus diciptakan gitu. Artinya pasarnya yang harus dibentuk, pasarnya yang harus sekecil apapun itu marketnya, mau itu cuman seniman ke seniman pembeli atau tapi pasar itu justru yang harus diciptakan. Karena kalaupun tidak seperti itu, suatu fotonya belum tentu bisa jadi punya signifikasi historis yang kuat kayak tadi. Itu Gursky bisa jadi kuat secara di benak masing-masing yang suka tanpa kita perlu memilikinya, karena dia pun sudah pernah terjadi transaksi yang fantastis gitu dan segala macam gitu. Jadi ada efek domino selain memang fisiknya terjual, idenya tersebar gitu. Tapi poinnya kalau ngomongin jual beli, menurut saya sih jual belinya harus tetap terjadi gitu. Ya, tapi kalau yang ideal nih ya, bentuk ideal kan sekarang belum nih. Kira-kira apa sih yang kayak gimana gitu ekosistem ideal yang seharusnya? Coba. Ideal, yang udah pernah dijual deh. Kalau ideal apanya nih? Secara apa ya, buat senimannya Nggak tahu ya. Bayangnya kira-kira aja lah. Impiannya, hayang kumaha gitu. Kebayang
nggak bisa bayangin ya saya. Apa misal kalau langsung seniman ke kolektor langsung, atau mungkin seniman terus kayak ada art dealer ya sebenarnya atau yang marketingnya baru langsung ke kolektor atau gimana sih? Karena Karena kalau yang kemarin itu Kopravi sempet ya gitu ya, Ya, tapi emang belum ini juga kayaknya belum terlalu. belum jalan lah. juga. Karena mungkin kalau ditanya ideal, saya kalau sekarang termasuk skeptis ya. Saya ngejarnya sekarang tuh bukan kalau ngejar ya, kalau tujuan sekarang tuh mungkin nggak tahu ya, ada harapan kejualnya tuh agak minim ya kalau saya. Dia emang udah nggak berharap kejual sebenarnya. Udah Mungkin ya. pesimis itu ya. Karena Ekonomi, in this economy. Ini sekarang ya itu kan sesuatu. tapi ada harapan di lain pihak tuh, ada harapan yang mungkin masih bisa dikejar antara yang bisa kejar itu sekarang kayak residensi, IPA kayak gitu tuh lebih masuk akal, masuk akal. buat saya tuh sekarang tuh. Jadi emang agak bener-bener sangat-sangat pesimis ya Mbak. Tapi memang kayaknya kalau ngomongin seni kontemporer sih letaknya memang di situ sih, di hibah, di Iya ya sekarang ya. apalagi kalau yang mau dijualnya gagasan ya gitu, bukan fisik gitu. Cuman kalau saya sih ngelihat terutama fotografi ya, harapannya tentu masih ada, selalu ada lah gitu. Karena misalkan ada inisiasi bikin kayak ini pasar foto dunia fantasi gitu. Nah harapan saya mah yang kayak gini teh nular, itu aja sebetulnya. Oh iya. Terjadi juga di tempat lain dengan skala yang terserah. Mau skalanya lebih kecil silakan, mau skalanya jauh lebih besar juga bagus gitu. Artinya harus dimulai gitu sehingga si marketnya teh hidup gitu. Ada orang, ada pilihan, Iya, iya. orang ada kemungkinan gitu. Kayak misalkan di sini juga kan ada postcard yang bisa dibeli dengan cukup terjangkau gitu, Rp25.000 gitu. Postcardnya sudah karya seniman, approved by si senimannya gitu. Sehingga itu karya. Nggak bisa dibilang itu bukan karya kalau menurut saya gitu. Kemarin saya sempat terlibat obrolan sama siapa kemarin ya? Pokoknya ngomongin soal karya, craft dan segala macam gitu. Menurut saya sih untuk apa ya? Untuk mendorong ekonomi yang lebih baik, coba hilangkan dulu permasalahan ini seni, ini craft atau apa gitu. Karena terminologi ini seni, ini craft, ini bukan seni itu murni barat banget sebetulnya gitu. Sehingga contoh paling gampang keris misalnya gitu. Keris kan kata orang barat mah itu craft, Ya. bukan seni gitu. Kalau kita pusaka. Ya kalau istilah Pak Bang tuh estetika nomaden katanya. Ayo Jadi- apalagi itu. Ya itu yang tadi bilang, Bahasa jorok lagi. di sini keris itu seni. Oh, Tapi ketika iya. dibawa ke barat itu bukan seni, craft. Kayak tembikar di Cina, di Jepang tuh seni. Dibawa ke barat bukan. Jadi Di perabot gitu. di seni itu tergantung rumahnya Iya. atau tempat di mana dia Nah lahir. masalahnya meskipun misalkan di sini orang menganggap keris seni, tapi karena paham, bukan saya berarti anti paham barat ya, saya juga menggunakan paham dan terminologi barat gitu dalam pemikiran, dalam belajar dan segala macam gitu. Cuman ada kekhasan suatu tempat, suatu wilayah yang justru itu harus dipertahankan gitu. Saat misalkan ngomongin tadi misalkan postcard gitu. Postcard apakah itu karya seni? Kalau kata saya iya gitu. Karena itu approved by seniman dan dijual oleh meskipun dijual oleh galeri tapi dijual oleh seniman juga dalam arti itu, sehingga tadi varian-varian mulai dari yang paling murah sampai yang paling mahal itu kalau menurut saya harus semakin banyak, harus tercipta di tempat-tempat lain juga gitu, menular dan segala macam, sehingga dengan banyaknya varian orang juga makin enak sebetulnya Banyak pilihan, untuk banyak ya? pilihan gitu. Nah, benar. Tanpa perlu memusingkan dulu ini mah ada cuman postcard bukan print yang cuman 1:1. Jangan itu dulu gitu. Karena apalagi fotografi gitu. Fotografi memang punya kecenderungan bisa diperbanyak gitu. Itu juga harus disadari gitu. Ya mungkin hari ini juga definisi seni itu tumpang tindih kan, Ya. bias. Jadi kita nggak bisa saklek ini seni, ini bukan seni hari ini tuh. Tapi masih banyak yang Ya itu secara umum. untuk mendorong indis ekonomi Indis. yang lebih baik gitu. Sekarang yang penting makan. Gitu. Kayak misalkan
orang ngekoleksi buku foto sama orang ngekoleksi print gitu. Itu kan kayaknya masih ada cukup cukup hierarkis gitu antara kalau itu mau koleksi print gitu, buku mah ya buku gitu. Padahal enggak juga, menurut saya koleksi buku foto ya koleksi karya gitu loh maksudnya gitu. Dan saya sih sejauh ini yang paling bisa saya lakukan adalah mengkoleksi buku, kalau saya buku dan zin lah gitu. Jadi itu yang paling mungkin gitu, baik untuk belajar saya, referensi saya, atau untuk mendukung seniman, itu yang paling mungkin gitu. Karena saya kerasa gitu dengan saya disebut rajin banget enggak gitu ya, tapi cukup sering lah gitu membeli karya bentuk buku, teman-teman yang bikin buku dan segala macam. Itu juga berdampak saat saya mau mengeluarkan karya, setidaknya mereka juga ikut mengapresiasi gitu, membeli. Kalaupun nggak ngebeli, ngebantu nge-share dan segala macam gitu. Dan itu ngaruh banget gitu, yang kayak gitu. Sebenarnya kalau kita ngomongin ekosistem dan lain, harusnya ada peran turut campur dari lembaga pemerintah, jadi regulator gitu mungkin. Kalau kayak gitu kan kita udah ada ya Kementerian Kebudayaan. Ya terus Komdigi. Yang gitu. Masalahnya kita juga nggak tahu fotografi itu bisa masuk ke mana gitu. Bisa masuk ke mana aja sebetulnya masalahnya. Terus masalahnya juga kan kalau yang kayak gitu biasanya yang up doang. Maksudnya? Iya. Ya, yang punya nama besar, yang udah kemana-mana. Yang kayak kita tetap aja. Tetap harus gerilya. Ya mungkin yang kita mah enaknya sekarang support by support aja sih. Iya. Yang tadi dibilang di awal. Ya, dan supported by support itu ya selain peran mau nggak mau seniman membeli seniman kembali gitu karyanya, juga ya itu tadi ruang-ruang pamernya, ruang-ruang pasarnya, transaksinya itu juga harus diperbanyak gitu. Kalau di Bandung kan di Bandung juga nggak begitu banyak, ada lah tapi nggak begitu banyak gitu. Mungkin kalau ada peran ikut campur dari pemerintah tuh bisa bikin acara-acara semacam kayak di kita nih di sini. Cuman mereka yang ngadain. Ya bagus sih. Maksudnya mungkin nggak harus ada ruang ya. Iya. Tapi ada event rutin. Event bazar lah. Setahun 3 kali gitu kan. Sebetulnya nggak apa-apa juga. Ini mah kan yang bikin fair dan bazar gitu kan komunitas-komunitas juga. Gitu. Bazar UMKM gitu kan kayak gitu ya. Bazar UMKM. Nah itu kan kalau pemerintah sering kan bikin. Sebenarnya kan kalau. Nah masalahnya kita tuh nggak dianggap UMKM gitu. Masa saya jualan jin 17.000 gak dianggap UMKM? UMKM loh, sama aja betulnya. Itu kalau ada kesadaran itu, kalau ada bantuan itu dari mana, mungkin pasarnya bisa lebih atau sebetulnya nggak tahu mereka ada yang begini, kan mungkin aja nggak tahu sebetulnya. Masa ya? Kayaknya nggak mungkin. Kan sering diomongin ya ekonomi kreatif. Ya. Sering banget tuh istilah itu. Ya ngomong juga kan mungkin ya itulah udah. Kan sekarang mah influencer juga bisa jadi tapi kreatif tuh muncul ketika kesulitan sih. Kalau nggak sulit tuh kreatif susah munculnya. Perlu. Kalau kata ada seorang penulis namanya Knut Hamsun, judul bukunya yang paling terkenal tuh judulnya Lapar kalau. Dan beneran itu dibikin lagi lapar nggak makan berhari-hari. Tapi bukunya jadi masterpiece ya gitu. Harus kepepet dulu baru keluar ya kreatif. Ya itu mungkin kedepannya kita berharap sih emang ada campur tangan dari pemerintah atau lembaga-lembaga lain atau asosiasi mungkin ya yang bisa memfasilitasi mengadakan acara-acara semacam bazar dan yang mana asosiasi kan ada beberapa. Ada berapa sih? Ada yang di bawah kebudayaan, ada macam-macam asosiasinya. Itulah mungkin yang merasa asosiasi mungkin dirojong. Ada yang calon asosiasi juga yang nggak jadi. Ya udah gitu aja untuk episode kali ini, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.